Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Pertandingan pekan ke-17 alias pekan terakhir di putaran pertama. Nah, kita akan bahas atau bedah pertandingan yang mungkin bisa dibilang ini apa ya? Penentuan sih, apakah salah satu tim yang berlaga di laga kali ini bisa menjadi pemuncak klasemen di akhir sementara kompetisi ya. Yakni Persib Bandung apakah bisa nih menggeser posisi Persebaya di puncak klasemen. Oke, makanya kita akan coba bahas apa saja sih yang terjadi di laga antara Persis Solo kontra Persib Bandung. Gimana nih? Jalannya pertandingan kali ini memuaskan atau menjengkelkan buat kalian. Nah, daripada kalian ngedumel sendiri dan juga gimana kenapa sih gini nih? Oke, kita akan bahas aja sih apa sih yang terjadi di laga kali ini. Tapi seperti biasa juga ya, kita juga mengajak kalian semua untuk sama-sama mengamati, menganalisa apa sih yang terjadi di balik laga kali ini. Tapi seperti biasa juga, sebelum kita semua bedahnya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe ya, aktifkan juga tuh notifikasi loncengnya. Like, share, dan juga komen. Dan inilah hal-hal yang terjadi di laga antara Persis Solo kontra Persib Bandung. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persis Solo kontra Persib Bandung. Pertemuan, ini adalah pertemuan kelima dua tim ini sejak era Liga 1. Sebab Persis Solo ini baru kembali ke Liga 1 di tahun 2020 silam ya, sebelum Covid ya. Dan baru jumpa Persib itu di tahun 2022. Nah, dari 4 kali sebelumnya Persib menang 2 kali. Persis Solo menang 1 kali dan 1 kali berakhir imbang. Tapi kalau kita hitung mundur dari era perserikatan, dua tim ini tuh udah ketemu sebanyak 43 kali loh ya. Dengan catatan Persib menang 30 kali, Persis Solo menang 4 kali dan 9 sisanya berakhir imbang. Perombakan, nah inilah strategi dari dua pelatih yang pernah melatih di Malaysia ya. Dua tim ini atau dua pelatih ini menurunkan pemain-pemain yang banyak perombakan sih. Persis Solo malah didominasi para pemain muda yang lebih cepat dan lincah. Sementara Persib pun justru memakai pemain-pemain yang biasanya duduk di bangku cadangan. Wasit Stefan Yubel Poli, musim ini wasit asal Mandaudin ini sudah tampil sebanyak 7 kali di Liga 1 dan mengeluarkan 34 kartu kuning serta 1 kartu merah. Persib dan Persis Solo udah 1 kali ya pernah dipimpin oleh wasit ini, di mana Persib saat itu menang 2-1 atas PSIS Semarang dan juga Persis Solo justru kalah 2-1 dari Persija Jakarta. Facundo Aranda dari Persis Solo jadi pemain yang mengoleksi kartu kuning tercepat di Liga 1 musim ini yang didapatnya di detik ke-20. Oke, soal kartu kuning Gustavo Franca nih di menit ke-51. Betul memang ini kartu kuning keempat Gustavo Franca yang artinya memang harus absen di laga selanjutnya. Itu betul. Tapi saat nanti melawan Bali United, Gustavo nggak absen lu ya, karena lawan Bali United itu adalah masih di putaran pertama. Itu adalah pertandingan tunda pekan berapa ya? 11 kalau nggak salah ya. Sama halnya dengan Beckham Putra di menit 80 juga dapat kartu kuning keempat musim ini, tapi tetap akan tampil lawan Bali United karena memang lawan Bali United itu pekan tunda ya, paham ya? Jadi Beckham dan Gustavo ini nggak absen loh, meskipun udah dapat 4 kartu kuning. Gol Ujang Tiron di menit ke-54 adalah gol ke-8 Tiron musim ini. Tah cek aing oge naon, asupkeun si Tiron teh babak pertama, gitu gol pan. Lalu soal Ripal Wahyudi di menit 60, ini memang dengan sengaja loh dia ini menghentikan laju bola dari Beckham Putra ya. Itu dengan tangan loh, dengan sengaja. Cuman memang kejadiannya begitu cepat dan wasit utamanya emang jauh ya, nggak ngelihat. Tapi buat kami gini loh, lucunya wasit VAR itu nggak nge-review loh ya. Mungkin lagi ngopi kali ya wasit VAR-nya.
Arkan Kakak, ini yang kami pertanyakan loh ya. Kenapa sih si Arkan Kakak ini kalau di timnas tuh loyo atau seolah-olah nggak mau lari, bahkan disuruh lari loh ya. Kenapa ketika di klub kok ngototnya minta ampun? Ada apa ya? Ada yang bisa jawab? Apakah jangan-jangan blunder Teja Paku Alam di menit 77 ya, mungkin inilah alasan Boyan Hodak kenapa memilih Kevin Ray Mendoza sebagai kiper utama ya. Teja ini terlalu pede tapi malah sering blunder ya jadinya. Double save Riyandi di menit ke-80. Ini buat kami luar biasa sih. Riyandi mampu menggagalkan 2 peluang berbahaya dari 2 pemain yang paling berbahaya sejauh ini di Liga 1, yakni Ciro Alves dan David da Silva. Ini luar biasa Riyandi nih. Lalu soal kartu kuning Ciro Alves di menit injury time babak kedua. Ini adalah kartu kuning perdana Ciro musim ini. Lucunya Ciro mendapatkan kartu kuning ini tuh bukan karena melakukan pelanggaran loh ya, tapi cuma gara-gara diprovokasi atau provokasinya Sutantotan ya. Yang justru Sutantotan ini adalah mantan pemain Persib. Cuma gara-gara apa ya? Drama atau mungkin gestur dari Sutantotan yang membuat Ciro ini mungkin apa ya? Sedikit kesel. Akhirnya kena kartu kuning. Tapi ya inilah yang dinamakan, kalau kita sering bilang itu Tuhan itu nggak tidur loh ya. Ciro ini nggak bersalah, nggak tahu apa-apa, tapi seolah dizolimi, sengaja dizolimi. Ya udah, dibales langsung dia sama Tuhan dengan balasan yang kontan lagi. Sutantotan justru kartu merah karena melanggar bestinya Ciro, yakni DDS. Kemenangan, ya kemenangan ini memang sangat berharga bagi Persib. Sebab kemenangan ini tuh diraih dengan perjuangan yang sangat sulit di laga ini. Dan kemenangan ini pun dirasa sangat bernilai bagi Persib karena kemenangan ini bukan cuma membuat Persib menyamai rekor Borneo FC musim lalu dengan 16 kali unbeaten. Bahkan mungkin Persib lebih baiklah pencapaiannya dengan Borneo FC musim lalu karena Persib unbeatennya itu dari awal liga sampai pekan ke-16. Dengan kemenangan ini pun membuat Persib atau menjadikan Persib ya menjadi tim dengan raihan kemenangan terbanyak di musim ini sejauh ini ya, dengan 11 kali kemenangan. Lalu kemenangan ini akan membawa Persib ini untuk pertama kalinya menduduki puncak klasemen sementara, menggusur Persebaya. Dan tentu saja kemenangan ini berarti 6 kali berturut-turut Persib selalu menang, baik kandang maupun tandang. Ong Kim Sue versus Boyan Hodak. Nah, asal kalian tahu ini fakta yang terjadi loh ya. 5 kali OKS ini jumpa Hodak di Malaysia. OKS ini belum 1 kali pun pernah bisa mengalahkan Boyan Hodak loh ya. 5 kali OKS jumpa Hodak di Malaysia. 5 kali juga OKS ini selalu kalah dari Hodak. Dan kali ini pun OKS belum bisa mengalahkan Boyan Hodak. Bagi Boyan Hodak sendiri, ini pertama kalinya ya mampu mengalahkan Persis Solo. Man of the match di laga ini menurut kalian siapa ya? Kalau saya pribadi sih ngelihatnya yang paling banyak kerja deh, banyak menciptakan peluang, mungkin Ciro Alves kali ya. Tapi nggak tahu juga versi LIB atau versi kalian, itu kan sah-sah saja. Oke, kita akan bahas secara detail ya. Ya, inilah fakta yang harus kita tahu. Sejak era Liga 1, Persib itu selalu kesulitan loh kalau menghadapi Persis Solo. Di laga ini pun sama. Padahal Persis Solo di laga ini tuh cuma menurunkan para pemain muda loh ya. Tapi justru ini bikin repot para pemain Persib loh. Di babak pertama, Persib itu atau para pemain Persib itu seolah meremehkan loh para pemain muda Persis Solo. Sehingga ketika dilawan oleh para pemain Persis Solo yang notabene pemain muda yang punya Spartan, pemain kecepatan, lini belakang Persib seolah kocar-kacir loh. Koordinasi lini belakang Persib di babak pertama ini buat kami acak-acakan.
Lalu juga yang paling kelihatan di Persib Bandung, ini tanpa adanya Tiron Delpino dan Beckham Putra, ini permainan Persib kelihatan banget jomplangnya ya. Nggak ada apa ya, kreativitas di lini tengah Persib lo ya. Sisi sayap yang ditempati Ferdiansyah pun, ya ini kami bilang ya, Ferdiansyah itu kan pemain muda. Pemain muda itu memang harus sering ditampilkan, harus sering diberi jam terbang. Kalau jarang ditampilkan ya kayak gini, nggak berkembang. Coba lihat Ferdiansyah di laga ini. Permainannya seolah kebingungan. Mau nyerang nggak bisa, mau bertahan pun juga nggak bisa. Intinya kalau pendapat kami ya, di babak pertama itu kalau kami boleh ngasih nilai, nilainya 8 buat Persis Solo yang sangat ngotot dan determinasi ya. Dan nilainya 4 buat Persib karena acak-acakan di babak pertama. Sebenarnya kalau kami nilai ya, Ong Kim Sue ini tuh cukup cerdik loh di Persis Solo. Dia ini memainkan pemain yang nggak biasa dan lebih mengalahkan pemain muda yang penuh semangat. Melawan tim yang diisi emang sebagian besarnya pemain tua seperti Persib. Dan ini cukup efektif sih buat kami. Ngotot, ngeyel, determinasi, dan juga semangat. Tapi inilah yang kalian harus lihat, yang kalian harus tahu wahai para pemuja AFF. Lah kok bang ke AFF segala? Ya kenapa kami bilang AFF atau kenapa kami singgung AFF? Sebab laga ini tuh seolah laga apa ya? Kopian. Laga hampir mirip apa yang dialami timnas U22 di AFF. Jadi Persis Solo itu ibarat timnas U22 ya di AFF kemarin yang dipenuhi pemain muda yang punya semangat tapi memang minim pengalaman. Ya sama Persis Solo dengan pemain timnas U22 kemarin di AFF. Semangat sih oke, determinasi oke, tapi ya soal pengalaman ya kita tahulah. Lawannya di AFF kemarin lebih pengalaman. Persib pun di laga ini lebih dewasa dan lebih pengalaman. Itu yang harus kita tahu. Jadi laga ini tuh seolah-olah membuat kita sadar kenapa timnas kita di AFF kemarin itu kalah ya. Karena memang kita ini nggak bisa selalu mengandalkan soal stamina, kecepatan, dan juga determinasi para pemain muda. Karena dalam sepak bola itu butuh juga pemain tua yang berpengalaman untuk mengatur ritme permainan. Paham ya? Tapi paling tidak di laga ini kita bisa tahu ya rencana dua pelatih ini di putaran 2 nanti. OKS di Persis Solo ini udah kelihatan banget ya. Dia ini kemungkinan akan merombak total nih para pemain asingnya dan lebih memanfaatkan ke pemain muda ya yang mungkin lebih energik dan mungkin mencari pemain-pemain asing yang lebih berpengalaman dan lebih punya skill dan juga mampu mengangkat prestasi ataupun mampu menjadi mentor buat para pemain muda Persis Solo. Sementara bagi Boyan Hodak di Persib, mungkin udah tahu ya siapa yang kemungkinan akan dilepas di putaran 2 nanti. Atau istilahnya dia ini kan gini loh. Dia ini di laga ini nyoba pemain yang memang gak biasa dimainkan tuh. Dia nyari tahu nih pemain kalau dimainin sama saya bakalan bagus apa bapuk ya. Ini pemain kan jarang ditampilin ini mas saya nih. Coba saya tampilin lah, siapa tahu dia bagus. Atau mungkin kan saya bisa tahu nih dia bagus apa enggak nih kalau saya tampilin dari babak pertama. Ternyata nggak berkembang ya. Akhirnya Hodak tahu kalau pemain inti Persib itu nggak bisa diotak-atik. Tapi ini pun akan menjadi masalah bagi Boyan Hodak nih putaran 2. Kenapa? Tugas Boyan Hodak akan semakin berat. Karena jomplangnya antara pemain inti dan cadangan ini harus benar-benar dibenahi oleh Hodak. Bagaimana caranya Hodak buat mengasah pemain cadangan agar bisa seperti pemain inti? Paham kan? Dan tepat kan analisa kami kalau pemain inti dan cadangan Persib itu jomplang. Masih aja ada yang nggak terima. Ada. Diserang, usai laga ada staf pelatih dan pemain Persib yang alami tindakan tak menyenangkan oleh oknum di Solo. Kronologi jelasnya kami pribadi nggak tahu ya, tapi kami dapat info dokter Persib Benediktus dan kiper Persib Kevin Ray Mendoza ini usai laga memang mampir ke minimarket untuk berbelanja makanan dan minuman. Tapi di luar minimarket tampak ada segerombolan orang yang hendak menyerang 2 orang dari tim Persib ini. Kurang lebih ada 40 orangan ya. Kevin Ray Mendoza diminta sembunyi nih oleh Benediktus, tapi naas ya, Benediktus justru jadi sasaran nih, dapat pukulan dari oknum-oknum ini. Inilah yang kami bilang ya, SDM bangsa ini tuh semakin lama semakin rendah. Lah salahnya pemain Persib di mana sih?
Kok orang ngakunya supporter, harusnya kan udah paham nih. Yang namanya supporter tuh harus udah paham. Kalah menang di sepak bola itu hal biasa. Kok ora nerimo ngono lho. Ujung-ujungnya ini aksi akan berbuntut panjang loh ini. Bisa jadi permusuhan yang mendarah daging nantinya. Makanya sering kami bilang nih, apakah kita ini perlu menaturalisasi supporter? Sebab SDM supporter kita ini udah sangat parah loh. Wong kui nek duwe utek mestine mikir sampean kui ngakune supporter tapi rak nerimo time kalah. Yo ngisi-ngisi ini dadi wong lho. Malu-maluin lu jadi manusia. Apa nggak mikir ke depannya? Susah ya SDM bangsa ini, makin lama makin amburadul. Oke, itu tadi ya sedikit yang bisa kami gali, yang bisa kami bedah di laga antara Persis Solo kontra Persib Bandung. Gimana nih? Ada yang kelewat nggak nih? Atau ada yang kurang nggak nih? Kalau ada yang kelewat atau kurang, tambahin aja ya di kolom komentar biar kita sama-sama bisa mengevaluasi dan menganalisa apa yang terjadi di balik laga kali ini. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.